Salam pemirsa. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi baru-baru ini mengumumkan pembebasan hutang kepada 17 negara Afrika yang ikut serta dalam proyek sabuk dan jalan One Belt One Road. Hal ini menimbulkan kemarahan publik dalam negeri Tiongkok. Beberapa analis mengatakan bahwa ketika Beijing memutuskan pemberian hutang kepada negara-negara Afrika tersebut, memang sebagian dari dana itu sudah dicadangkan untuk melakukan operasi politik pada waktu tertentu jika diperlukan. Tiongkok membebaskan pembayaran hutang 17 negara Afrika yang terdiri dari 23 item hutang bebas bunga yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021, kata Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pada tanggal 18 Agustus, ketika Wang Yi menyampaikan pidato dalam pertemuan tingkat Menteri ke-8 dari Forum Kerjasama Tiongkok Afrika, ia mengumumkan pembebasan pembayaran 23 item hutang negara-negara Afrika, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan negara dan besaran hutangnya. Keesokan harinya, Presiden Bank Pembangunan Asia ADB Masatsugu Asakawa mengatakan kepada Nikkei Cina bahwa paling cepat pada tahun depan 2023, ADB akan membahas soal pengakhiran pemberian pinjaman baru kepada Tiongkok. Karena Tiongkok sudah tidak pantas untuk terus-menerus menerima bantuan, katanya. Sejumlah netizen daratan Tiongkok memposting tulisan yang melampiaskan kemarahan mereka atas keputusan yang diambil oleh Beijing. Di antaranya ada yang menulis, rakyat tidak mampu membayar kembali hutang mereka, apakah mendapat pembebasan? Ada warga yang mengatakan kepada reporter NTD TV bahwa pemberian kredit yang tidak menghasilkan justru memperburuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok sendiri. Mr. Chen, warga Tiongkok mengatakan, ke-23 item hutang dari 17 negara Afrika itu awalnya adalah pinjaman yang bebas bunga. Sekarang semua hutangnya yang jatuh tempo dihapuskan. Sekarang, ada banyak proyek sabuk dan jalan di Asia seperti di Bangladesh, Pakistan, Kamboja, dan Indonesia. Belum lagi soal proyek yang terbengkalai. Ini salah, hal demikian tidak boleh dibiarkan berlanjut. Apalagi sekarang negara ini sedang menghadapi epidemi dan kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Ditambah dengan laporan mengenai pembangkit listrik di 3 ngarai Sungai Yangtze, sudah tidak mampu menghasilkan listrik untuk mencukupi kebutuhan, sehingga pabrik-pabrik terpaksa ditutup selama seminggu. Analis mengatakan bahwa Beijing membebaskan pembayaran hutang yang jatuh tempo itu adalah untuk memenangkan dukungan dari negara-negara Afrika dan untuk melawan rencana investasi infrastruktur global negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ekonom David Huang mengatakan, seperti krisis di Selat Taiwan baru-baru ini, di saat terjadi ketegangan dalam hubungan internasional, Beijing membutuhkan dukungan dari negara-negara Afrika tertentu. Jadi keputusan tersebut membebaskan pembayaran hutang perlu diambil. Langkah selanjutnya adalah demi memantapkan keyakinan belasan negara itu, agar mereka mau bersama-sama Beijing berperang melawan infrastruktur berskala besar yang ditawarkan Eropa dan Amerika Serikat. Ini juga merupakan persaingan antara Tiongkok dengan Barat dalam merebut hak berbicara di Afrika. David Huang percaya bahwa trik rezim Beijing ini akan membuat negara-negara peserta sabuk dan jalan semakin terjerumus ke dalam perangkap hutang. Pembebasan pembayaran itu tidak bersifat total tetapi hanya sebagian. Memang dalam pinjaman itu, oleh Beijing sudah dimasuki biaya resiko politik dalam perhitungannya. Jadi itu yang dimainkan dalam pembebasan pembayaran saat politik membutuhkan. Di dalamnya juga ada hutang yang berkaitan dengan ekonomi akan benar-benar dimasukkan perhitungan ekonomi. Iya, Beijing ingin memperoleh hak untuk menggunakan pelabuhan, mengambil hasil tambang, pembangkit listrik, dan setelah hutang politik ini dihapus, nantinya juga masih akan menyusul hutang komersial yang baru, kata David Huang. Tentu kita semua masih ingat, Sri Lanka menyatakan kepailitan pada bulan lalu, dan protes keras dari rakyat menyebabkan presiden kabur meninggalkan negaranya. Para analis percaya bahwa itu adalah akibat dari penghamburan dana berskala besar rejim Beijing yang membuat orang lain menderita, tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.